kita seharusnya terbang ke Karibian karena suami saya kerja di Karibian. Tapi pada saat itu kita nunggu visa karena prosesnya kan setiap pembaruan itu lama gitu. Jadi kita pulang ke Bintan, di mana kampung saya. Sebulan saya di sana ngurus surat-surat, KTP dan sebagainya. Dan kita bilang sama bapaknya bilang, ayo kita ke Bali yuk, liburan yuk gitu. Waktu itu COVID kan belum pandemi ya, bilangnya masih rancu juga. Jadi oh ya kita liburan gitu loh. Sekali udah datang ke sini liburan, tapi kan mulai sepi lama-lama. Kita perpanjang izin tinggal, visa, nambah dari 30 hari, nambah 30 hari lagi, nambah 30 hari lagi gitu. Dan sampai akhirnya pandeminya mulai dan we stuck, kita nggak bisa kemana-mana gitu. Fast, cepet banget, rapid. Karena apa ya, mungkin karena people love Bali gitu loh. Semua orang jadinya pengen tinggal di Bali, pengen invest di Bali, buka bisnis di Bali, dan mereka lebih nyaman mungkin dari rumahnya negara sendiri ya. Orangnya baik-baik, ya Bali gitu ya, siapa yang nggak tahu Bali lah ya. Perubahannya banyak, tapi orangnya nggak berubah, baiknya nggak berubah, cantiknya nggak berubah gitu. Jadi long lasting. Jadi orang ya terkesima gitu kan. Jadi pengen balik aja terus, balik. Walaupun rame udah, trafiknya di mana-mana, tapi the charm of Bali yang bikin orang mau balik terus gitu loh. Ya saya juga gitu. Memang sepi gitu, kelihatan sepi, tapi sesepi-sepinya Bali tuh tetap gak ngilangin keramaian Bali, karena kita masih ngelihat orang yang sembahyang pagi, kita tetap lihat mereka melakukan tradisinya yang mungkin negara, nggak usah lah negara Indonesia yang bagian lainnya kan nggak ada yang begitu gitu. Ya tetap rame sih kalau menurut saya ya, tetap walaupun memang tidak seramai yang aslinya dulu, tapi sebelum COVID, tapi tetap rame buat saya gitu, karena saya lihat orang di mana-mana gitu. Dan mereka bahu membahu, bantu ngasih tahu, oh begini kamu kalau mau keluar pakai masker dan sebagainya. Jadi kita tuh memang benar-benar saling mengingati gitu. Waktu saya di Bintan, karena di Bintan kan gak ada yang jual yogurt sama sekali. Ada yogurt drink, ada, tapi bukan yogurt gitu loh. Yogurt itu kan nggak sama dengan yogurt drink, karena kan yogurt drink itu kan lebih cair, jadi nggak bisa dibikin. Dan kebetulan sebelum saya terbang ke Bintan, Bintan itu nggak jauh dari Singapura, cuma setengah jam pakai boat, ferry. Iya, jadi anak saya makan yogurt, saya beli beberapa gitu, saya masukin di tas, sampai akhirnya kita ke Bintan gitu. Dan saya masukin ke kulkas, dan I said ke suami saya bilang, kenapa kita nggak bikin yogurt aja? Karena anak kita tuh nggak minum susu, tapi dia makan yogurt bisa sampai 500 gram per hari. Oke, untuk yogurt toh. Jadi akhirnya kita buat gitu loh. Nah setelah lama, sebulan, 2 bulan, itu belum kepikiran, karena kan kita nggak tahu bakal jadi sepandemi ini gitu loh. Akhirnya bulan kemarin saya bilang sama suami saya, daripada saya duduk di rumah, dan kenapa coba nggak saya jual, saya bilang, buat tambah beli jajan buat anak saya bilang. Akhirnya kita coba jual gitu loh. Walaupun saya nggak tahu prospeknya gimana, karena saya juga nggak kenal banyak orang di sini, saya nggak punya koneksi, tapi ya sudahlah, gambling, coba. Kalau ada yang mau beli, sok silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa, toh anak saya makan. Kalau marketnya saya pikir, ke orang bule misalnya gitu ya, karena mereka lebih sering makan yogurt katanya gitu.
kan saya nggak bisa begitu ya, karena kan orang lokal juga banyak kok yang makan yogurt gitu. Jadi saya, gimana ini caranya? Kita coba kasih tester ke kanan, ke kiri. Ada temen yang dibilang teman dekat, tidak teman yang saya tahu yang kebetulan di Bali, saya coba kasih sana, kasih sini. Aduh, ada yang, aduh ini berapa? Segini. Ukuran saya jual memang 250 ml dengan harga sekian, dengan kompetitor di Bali ini kan banyak rupanya. Saya nggak tahu, awalnya ya nggak tahu gitu ya, yang lokal produce gitu, banyak lah. Mungkin hikmah dari COVID ini jadi yang saya bilang sama bapaknya. Tadinya saya nggak kepikiran gitu. Saya cuma ngelihat teman-teman saya bisa jadi entrepreneur, jualan ini. Saya itu hobi saya baking. Saya punya set semua buat baking, apalah. Saya itu bake freak. Tapi saya nggak makan kuenya. Saya senang baking, ngasih orang, ngasih tetangga, ngasih temen. Nah, saya bake, kamu makan, saya bake, kamu makan. Tapi saya nggak kepikiran jualan gitu loh. Kalau dipikir-pikir, aduh, kan bisa buat nambah pemasukan, tapi nggak kepikiran. Nah setelah COVID ini, hikmah, saya bilang sama bapak ini kayaknya hikmah deh, saya pengen berpikir, tiba-tiba saya berpikir pengen jadi entrepreneur. 100% banget itu saya, karena walaupun kita tahu Bali itu bakal 5 tahun ke depan, gak usah 5 tahun, mungkin 2 tahun ke depan gitu ya, bakal crowded, penuh, tapi kita masih mau di Bali gitu loh. Jadi pokoknya cari di mana yang rumah atau daerah yang kiranya ya nanti kita bisa beli gitu. Ya kebetulan kan rumah di sini banyak, bisa ya, kalau ada yang jual ya kita beli gitu dah gitu. Karena kalau di tempat lain nggak akan pernah sama Bali. Bali itu ya nggak ada duanya, nggak. Kalau orang bilang oh ini Bali keduanya Indonesia, kan ada orang bilang itu ya, beberapa pulau yang pusat destinasi pariwisata sama Bali. Bali is a land of opportunity buat semua orang, semua nationality, semua ras, semua umur, semua orang deh. It's an island of God. Kalau yang spiritual, this is the place. Kalau yang senang beaches, Bali ada. Mau yang nge-mall, Bali ada. Makanan enak, Bali ada. Mau ngeliat turis, Bali ada. Bali is everything in one bowl. Ada lagi? Well, everything is in one bowl, so it's like Bali and beyond. Okay. Thank you so much.